Haleluya. Shalom saudara. Saudara siap diberkati, amin. Oh haleluya, saya terlalu percaya kita yang mengandalkan Tuhan selalu disertai Tuhan, selalu dilindungi Tuhan, selalu diberkati Tuhan, amin. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kepada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, kami boleh bersama-sama belajar. Biar firman-Mu menerangi semua kegelapan yang ada dalam hati pikiran kami Tuhan. Dan oleh kebenaran firman-Mu setiap kami, siapapun kami, dimanapun jemaat berada, mereka yang mendengar semuanya diberkati. Sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Dari firman Tuhan terambil dari Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Saya tunggu sampai saudara yang bisa menemukan firman Tuhan. Kita akan baca. Dimanapun saudara berada, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Amin. Matius 21 18 sampai dengan 22. Sudah sampai di sana semuanya? Haleluya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Luar biasa. Ini perikop yang sangat luar biasa. Banyak berkat yang ada di sana yang luar biasa. Kita lihat ayat 21. Ini jadi pegangan buat kita. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini akan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 21 mengingatkan saudara dan saya bahwa kita punya otoritas. Apa saudara? Kita punya otoritas, kita punya kuasa. Seperti Yesus katakan, kita juga bisa seperti Dia melakukan seperti itu. Haleluya. Amin saudara, luar biasa. Hari ini kita melihat perikop yang mengajar kepada setiap kita adalah pohon ara yang dikutuk Tuhan. Saudara punya halaman, saudara juga punya pohon. Halo. Saya ada di luar, ini di luar halaman saya. Saya juga punya pohon di samping kiri. Kalau saudara nggak kelihatan sih. Di samping kiri ini pohon rambutan. Di sini ini namanya pohon jambu. Dan di sana adalah pohon jambu yang besar yang lagi dipotong, yang tebang sama saya karena banyak uletnya. Saudara, luar biasa. Kadangkala saudara tahu nggak sih, kalau kita punya pohon buah di luar itu harus sabar hati. Kenapa sabar hati? Ya itulah, kalau berbuah tuh kita harus sabar hati. Saudara harus tahu ada satu pelaturannya. Saudara mungkin belum tahu. Saudara mungkin punya pohon, saudara belum tahu aturannya. Aturannya seperti ini. Kalau pohon kita melewati pagar rumah kita ke tempat tetangga, ke jalanan, maka kalau sampai berbuah, buah yang ada di rumah tetangga itu haknya dia. Buah yang di luar pagar kita itu haknya mereka. Jadi kita harus sabar-sabar seperti ini, seperti itu. Jadi jangan sampai sudah berbuah langsung diambil sama mereka, kita marah sama mereka. Saudara, kita nggak tahu aturannya. Tetapi yang membuat saya sakit hati, agak sedikit marah. Saya bukan pelit. Masalahnya yang di pinggir jalan sana, saudara. Yang di pinggir jalan buah ini pohon rambutan, buahnya lebat. Di sepanjang ini nggak ada pohon rambutan. Yang biasa umum paling mangga dan jambu. Itu anak-anak lewat di sana pakai bambu, pakai galah, disodok. Saudara, buat saya tidak apa-apa. Tapi buat saya yang sangat saya berkata gini, aduh sayang ya, yang masing hijau, yang masing mentah, yang masing kecil ikut jatuh semuanya, berserakan di depan, jadi ngotorin di situ. Buang-buang aja.
buang-buang. Sayang barang, mesti dimakan, dibuang seperti itu. Tunggu aja. Biasanya saya selalu seperti saya tinggal cuma berdua, anak kerja. Kalau begitu panen saudara, tetangga semua saya kasih. Ini rambutan, ini jambu, ini pisang. Oh, pisang saya segede-gede gini saudara, besarnya buahkan main. Saudara, itulah. Jadi kalau kita punya pohon, siap-siap kalau kita tanam, kita harus tahu aturan mainnya supaya jangan kesel. Hari ini kita berbicara pohon arah yang dikutuk. Pohon arah di Israel itu pohonan rakyat, ditanam di tepi jalan. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang lagi perjalanan kelaparan, tidak sempat untuk masuk ke restoran atau tempat makan, atau bekalnya kekurangan, mereka bisa mengambil pohon itu, buahnya untuk mereka makan, untuk nangsel, untuk ganjelan dulu. Hari ini mereka datang, Yesus merasa lapar, kemudian tidak melihat buahnya dan dikutuk. Itu yang terjadi. Perikop apa ya? Pelajaran apa yang kita bisa lihat di sini? Coba saudara kita lihat ayat 19 dan 20. Kita lihat ayat 19 dan 20. Saudara siap diberkati, amin? Oh, haleluya. 19:20. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara bayangkan, Yesus berkata kepada pohon ara, dan seketika itu juga pohon itu kering, saudara. Terus lihat kejadian itu ayat 20. Tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Haleluya. Saudara, murid-muridnya heran, kok bisa ya cuman berkata udah untuk selama-lamanya tidak berbuah lagi. Benar-benar tidak berbuah, kering dia di situ. Murid-muridnya heran. Pertanyaan saya sekarang kepada saudara, apakah saudara juga heran kalau Yesus bisa mengutuk pohon itu menjadi kering? Apakah saudara heran? Saudara, banyak hal yang seharusnya kita diberkati, banyak hal seharusnya kita tuh bebas, kita tuh bisa lepas. Tapi karena sesuatu hal, karena kita tidak mengerti, sehingga berkat yang harusnya kita terima, kita tidak terima. Saudara, ingat judul khotbah saya hari ini adalah kita penuh kuasa. Saudara penuh kuasa. Amin. Kita semua penuh kuasa. Firman Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan seperti apa yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi, kita bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus. Firman Dia berkata seperti itu. Tetapi karena kita tidak ngerti, tidak tahu, akhirnya saudara, berkat-berkat itu tidak kita terima. Kenapa? Karena kita membatasi. Saudara, kita membatasi, kita tidak ngerti. Ibaratnya begini saudara, kita punya pistol, kita punya senjata, tapi waktu ada penjahat, waktu ada musuh, kita tidak pernah memakai senjata itu. Kenapa? Pertama, mungkin kita tidak bisa memakainya. Kedua, mungkin kita tidak tahu kita punya pistol. Itulah yang saya katakan. Seringkali kita, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi kitalah yang membatasi karena ketidakpengertian kita. Jadi kita lihat contoh yang luar biasa. Kita lihat dalam Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ini jelas sekali. Markus 4. Saudara, Markus 4, 35, 41. Ya, angin ribut diredakan. Saya bacakan buat saudara. Langsung kita kupas. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat, inisiatif datang daripada Yesus. Yuk kita bertolak ke seberang. Dia yang berkata, dia yang punya inisiatif untuk pergi bertolak ke seberang. Itu dia. Lihat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus tengah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Inisiatif Tuhan yang berinisiatif, yuk kita ke seberang. Tetapi begitu masuk ke perahu, yang terjadi adalah murid-murid yang megang kendali. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, membawa Yesus, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Saudara, Yesus yang punya inisiatif, punya rencana, mereka yang membawa, mereka yang memimpin. Lalu mengamuklah taufan dan sangat dahsyat dan ombak menjembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lihat, mereka masuk dan mereka membawa Yesus, mereka yang memimpin. Dengan kata lain, mereka mau berkata gini, kalau di darat Yesus luar biasa,
orang lumpuh, orang tuli, orang sakit. Oh, itu Tuhan tugas Yesus. Tapi begitu masuk ke perahu, begitu masuk ke danau, begitu masuk ke lautan, begitu menyeberang ini semua, mereka lah pakarnya. Karena apa? Mereka nelayan, mereka hidupnya selalu ada di situ. Jadi mereka yang membimbing seperti itu. Ini yang terjadi. Mereka yang memimpin, mereka yang membawa Yesus. Tapi begitu ada angin badai, topan, gelombang, masalah, problem, yang terjadi adalah mereka mereka berusaha supaya mereka menanggulangi semua problem, masalah, air yang masuk segala macam. Saudara, itu yang terjadi. Ayat 37, 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Mungkin nggak sih Yesus tidur bisa pules di buritan di tengah ombak badai seperti itu, gelombang? Saudara, saya berkata dia tidak tidur, dia cuma nunggu, dia cuma melihat. Gimana sih anak-anaknya, bagaimana sih murid-muridnya, apa sih yang mereka harapkan, apa yang mereka lakukan gitu loh. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pertanyaan ini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini pertanyaan bukan pertanyaan supaya Yesus mengadakan mujizat. Ini pertanyaan hanya untuk berkata, jangan tidur-tidur saja. Ayo, kita lagi ngompa air keluar. Ayo lakukan, bantuin ke sana. Itu yang mereka pikirkan. Karena mereka tidak berpikir Tuhan Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Karena ini laut, ini gelombang, ini danau. Beda dengan di daratan. Itu pikiran mereka. 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, maaf, helikopter lewat, pesawat lewat. Rumah saya bukan di dekat airport, saudara, tetapi udah tahu. Mereka sedang memantau Mulyawan lagi khotbah. Percaya saja, saudara. Jangan hiraukan kiri dan kanan. Percaya firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Lihat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lihat, murid-muridnya pun berkata, "Wow, ternyata luar biasa ya. Angin, danau, itu bisa taat, takluk semuanya kepada dia. Taat, disuruh stop, dia stop gitu loh." Mereka mereka takjub dan berkata, "Wow." Saudara, saya mau berkata kembali kepada saudara, berapa banyak hal yang tidak dapat kita nikmati bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tapi kita yang membatasi karena kita tidak mengenal. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Apa sih yang sukar buat dia? Dia mampu, dia yang menciptakan segala sesuatu. Ini yang harus ada dalam diri setiap saudara dan saya. Saudara, dia bisa memakai segala sesuatu yang luar biasa. Angin, danau, saudara lihat kan? Ayam dia bisa pergunakan, burung gagak dia bisa pakai untuk memberi makan Elia. Ayam berkokok dia bisa pakai kapan berkokok atau kapan tidak berkokok. Dia yang atur. Ikan hiu, saudara, dipakai dia ikan maksudnya ikan yang besar dipakai untuk Yunus makan. Telan Yunus, makan Yunus, tapi jangan digigit, jangan dibikin mati, jangan dikunyah. Bisa diatur sedemikian rupa. Apa yang sukar bagi Tuhan? Saudara, terjadi berkati amin. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa? Kenapa kita tidak dapat menerima kuasa? Karena kita tidak tahu. Perhatikan ya saudara ya. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Saudara, catat ayat ini. Kalau saudara berkata kita diampuni dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, segala kuasa sudah direbut oleh tangan Tuhan, dikembalikan kepada kita kembali. Apa yang sudah direbut oleh setan iblis sudah direbut kembali oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Dan dikembalikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara berkata saudara sudah diselamatkan, kalau saudara berkata saudara sudah diampuni dosa saudara, artinya apa? Semua yang direbut oleh setan kuasa iblis sudah dikembalikan.
Oke, ini awal daripada mula-mula kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita tugas Tuhan adalah taklukkan, kuasai apa yang ada di udara, di bawah, di laut, di bumi yang merayap semuanya takluk tunduk kepada kita. Jadi dengan kata lain, dengan ucapan kita seperti ini, kita punya otoritas, kita punya kuasa atas apa yang ada di dunia ini. Berapa banyak kita yang tidak sadar bahwa kita punya otoritas, kita punya kuasa. Untuk berpikir seperti itu sebelum kita akan berkata bagaimana mungkin kita bisa mengusir, bagaimana mungkin saudara kita sudah menang lebih daripada pemenang. Amin. Karena apa? Segala kuasa itu sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Berapa banyak kita tidak sadar. Inilah yang terjadi. Saudara, kita berpikir begitu sempitnya. Sampai suatu saat seperti ini, saudara. Ada orang sakit, agamanya bukan agama Kristen. Dokter sudah angkat tangan, dia boleh punya uang, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Sampai dia berkata kepada dokter, "Dok, tolong istri saya akan berikan bonus 2 miliar di luar daripada biaya rumah sakit dan dokter. Ini bonus kalau dokter bisa menyembuhkan istri saya." Saudara, dokternya berkata, "Pak, tidak usah dikasih bonus. Memang kita juga mau supaya istri Bapak juga sembuh. Tapi jujur sampai dengan detik ini kami juga bingung sakitnya sakit apa." Saudara, jadi dengan kata lain, dia boleh punya uang, tetapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Saudara, dalam keputusasaan seperti itu, adiknya datang dan berkata, "Kok, engkau mau sembuh enggak? Kalau engkau mau sembuh, datang kepada Yesus." Saudara, inilah yang terakhir yang dia mau katakan. Datang minta didoakan kepada Tuhan, kepada pendeta, kepada Tuhan Yesus. Dia bawa kepada pendeta. Karena keputusasaan dia sudah tidak tahu apa yang terjadi. Dia begitu sedih, dia punya uang tapi apa yang terjadi, ini yang terjadi. Seringkali saudara, kalau udah lagi kepepet, dibawa kemana juga bisa gitu loh. Heran, kenapa mesti harus kepepet dulu sih? Halo, saudara, begitu dia bawa ke pendeta, di pendeta didoakan, pendeta minta didoakan. Dia berkata gini, "Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, sembuhkan istri saya Pak Pendeta. Kalau istri saya sembuh Pak Pendeta, kita semua sekeluarga Pak Pendeta akan terima Yesus." Yes, oke. Saudara, memang Tuhan luar biasa, amin. Didoakan sama pendeta, kesembuhan terjadi. Tuhan kita luar biasa, ada amin. Yes, mereka semuanya dibaptis sekeluarga. Mereka luar biasa. Yang membuat mereka bingung adalah luar biasa ya. Dengan uang yang saya punya, saya tidak bisa mendapat kesembuhan. Tapi tanpa harus mengeluarkan uang, kesembuhan bisa terjadi, mujizat terjadi, istri sembuh. Oh, haleluya. Mereka sukacita sekali, mereka dibaptis. Begitu mereka dibaptis, saudara, kakak-kakaknya tidak setuju, saudara-saudara tidak setuju. "Kamu kurang ajar ya, kamu kurang ajar. Kamu lupa sama nenek moyang, kamu lupa dengan keluarga. Kamu tinggalkan itu semua. Nanti itu papa, mama, nanti saudara, nanti kalau meninggal siapa yang mau sembayangin? Kamu tuh kurang ajar." Aku cuma ngomong aja. Itu kakaknya bilang, saudara begini, gue lihat Yesus lu, apakah dia mampu, apakah dia sanggup. Gue lihat Yesus lu. Gue lihat tahun depan lu pasti bangkrut karena lu ninggalkan orang tua, karena lu kurang ngajar sama orang tua. Lu lihat itu semua. Itu didengar sama dia. Saudara, begitu tahun depan, orang itu datang lagi kepada pendeta. Dan dia berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, saya emosi kali ya." "Kenapa?" "Kesembuhan terjadi, emosi, memberikan diri dibaptis." Terus ternyata benar kata kakak-kakak saya, benar kata saudara saya, saya kurang ajar, saya durhaka. Hari ini Pak Pendeta, usaha saya bangkrut, saya habis-habisan Pak Pendeta. Saya mungkin emosi, Yesus bisa nyembuhin, tapi kalau buat berkat kayaknya Yesus nggak bisa." Oh saudara, pendeta tersinggung. Langsung berkata, "Pak, Bapak tidak emosi, Bapak kurang kenal, Bapak kurang tahu. Tapi kenyataannya saya bangkrut Pak Pendeta." Langsung ditanya, "Oke, saya mau tanya sekarang. Dulu kamu kaya?" "Iya."
Sebelum agama Kristen, iya, kaya, iya, sukses, iya. Begitu kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Bangkrut. Oh iya, itu benar. Itu benar. Makin bingung dia, bagaimana benar Pak Pendeta? Bangkrut Pak Pendeta. Itu benar. Kenapa? Buat Tuhan terlalu mudah untuk memberkati kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan setan iblis. Maksudnya apa Pak Pendeta? Dia mau membangun gedungnya, dia mau membangun kerajaannya, tapi Tuhan tidak mau membangun di atas fondasi setan. Tuhan mau membangun kerajaannya, gedungnya yang mewah, tapi dia tidak mau membangun di atas fondasi setan. Oh gitu Pak? Iya, kamu tahu kan waktu dulu kamu kerja, waktu kamu usaha, waktu kamu kaya, dapat dari mana itu uang? Bagaimana caranya? Tuhan tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Dia bersihkan semuanya. Kau lihat, terlalu mudah buat Tuhan untuk membangkitkan kembali, untuk membuat kaya, lebih kaya daripada sekarang ini. Masa Pak Pendeta? Kita buktikan Tuhan luar biasa. Tetap teguh, percaya kepada dia, ucap syukur kepada dia, andalkan dia. Kau lihat, kau datang lagi nanti tahun depan, kau lihat di sana Tuhan luar biasa. Oh haleluya. Saudara, tantangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, belum sampai tahun depan, baru 7 bulan dia udah datang dan berkata, haleluya, Tuhan luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Tuhan bukan saja bisa menyembuhkan orang, memberkati orang, mengusir setan, saudara. Bukan saja semata-mata seperti itu, tetapi dia juga bisa melakukan segala sesuatu. Itulah Tuhan kita, dia pencipta alam semesta. Saudara, siapa yang kau takutkan hari ini? Virus corona kah? Virus corona kah yang kau takutkan? Saudara, lihat firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lihat, semua, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di dalam dunia ini, siapa? Segala sesuatu punya nama. Semua nama itu akan mengaku Yesus itu luar biasa. Dan setiap lidah yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah luar biasa. Saudara, virus corona itu namanya kah? Virus corona itu namanya kah? COVID-19 itu namanya kah? Saudara, semuanya itu tunduk tunduk kepada Dia. Oleh karena itu, beranikah saudara memperkatakan setan iblis, kuasa iblis keluar, roh COVID, virus corona, tidak pernah, kau tidak punya kuasa atas tubuhku. Tubuh ini adalah bait Allah. Kau tidak pernah akan bisa masuk ke sini. Karena apa? Proteksi Allah. Darah Yesus mengalir. Segala virus-virus akan mati. Karena apa? Karena darah Yesus di sana. Saudara, itu yang luar biasa. Kalau saja kita tahu, kalau saja kita mengerti, siapapun kita di tempat ini, saudara, siapapun kita di tempat ini, perkatakan kata-kata. Jadi yang pertama adalah karena kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang kedua, beranikah kita memperkatakan kata-kata itu? Beranikah kita berkata-kata? Berani kita memperkatakan hal seperti itu? Saudara, jangan berkata begini, Pak, virus-virus seperti itu bagaimana kita ngomong? Saudara pernah dengar ada pendeta besar, pendeta senior almarhum Yusak Cipto, saudara. Saya pernah dengar kesaksiannya. Dia mendengar begini, dia punya pohon mangga, tapi pohonnya tidak berbuah. Langsung dia berbicara kepada pohon itu, pohon, berbuah ya. Kita kepengen mencicipi buahmu ya, yang manis ya, yang lezat ya, berbuah ya, tahun depan berbuah ya. Oh, dia usap-usap, diajak ngomong di sana. Luar biasa. Tahun depan benar-benar berbuah, saudara. Luar biasa perkataan itu, ajak bicara itu luar biasa. Amin. Saudara, ada jemaat yang mendengar kesaksiannya dan dia juga punya pohon mangga dan pohon mangganya tidak berbuah. Dia doakan pohon mangganya. Saudara, dia doakan juga pohon mangganya. Luar biasa, tahun depan berbuah, saudara. Ada amin. Tapi masalahnya buahnya cuma satu. Dia komplain terus dengan hamba Tuhan gini, Pak Pendeta, kenapa kalau saya doa memang berbuah tapi buahnya cuma satu, Pak Pendeta? Terus langsung pendeta berkata gini, kamu doanya gimana? Saya doain pohon mangga sampai saya bawa golok, Pak Pendeta. Oke? Pohon mangga, saya patok-patok gitu kan.
berbuah ya. Lo kalau kau nggak berbuah tahun depan gua tebang lo gitu kan. Ketawa, iya pohon mangganya takut sama kamu. Oke, saudara. Jadi dengan kata lain, mereka itu pohon bisa mendengar, bisa kita ajak bicara. Air pun, ya bisa. Kau ajak bicara. Kau katakan kata-kata yang kotor kepada air itu, kromosomnya itu di dalam itu akan rusak, hancur. Makanya kenapa ada air Lourdes, air dari Zam-Zam, air dari pegunungan, air yang penuh dengan mujizat. Itu air yang tidak terkontaminasi, air yang bagus dan itu berguna. Karena kromosomnya di dalam itu bagus luar biasa. Jadi saudara, jangan batasi diri kita. Jangan batasi pikir diri kita. Biar pengetahuan kita itu mengubah setiap kita. Sehingga kita berani memperkatakan. Jangan saudara berkata virus mana bisa dengar dia mana bisa dengar perkataan kita. Penyakit bagaimana bisa dengar perkataan kita. Pohon bagaimana bisa dengar perkataan kita. Saudara, jangan batasi Tuhan. Ingat Kejadian 1:28, engkau punya otoritas, engkau punya kuasa atas yang di udara, di laut, binatang yang merayap. Segala mulut lidah mengaku Yesus segala-galanya. Beranikah kau memperkatakan seperti itu? Kalau kau bisa menyatakan seperti itu, saya terlalu percaya otoritas kuasa Tuhan akan dinyatakan, mujizat terjadi, nama Tuhan muliakan. Jangan pernah takut dengan corona. Katakan, hei virus corona, kau tidak punya hak atas tubuh ini. Kau tidak punya kuasa atas tubuh ini. Virus corona akan mati. Kenapa? Dalam tubuhku ada darah Yesus. Katakan amin. Luar biasa. Tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami semua yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus, ada otoritas, ada kuasa. Seringkali kami membatasi kuasa-Mu Bapa karena kami tidak mengerti. Karena kami tidak pernah menggunakan otoritas kuasa itu. Hari ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, roh kebangkrutan, roh celaka, roh sakit, penyakit, roh virus corona, tidak pernah akan bisa menguasai kami lagi. Kenapa? Karena otoritas kuasa ada menyertai kami. Tubuh kami adalah bait Allah, roh Allah ada menyertai kami. Darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Tidak ada virus, kuman, dan segala kutuk yang akan bisa menguasai kami karena Tuhan melindungi kami. Berkati Bapak jemaat-Mu dimanapun mereka. Kalau mereka sebelum mendengar firman Tuhan ini mereka ada takut, khawatir, cemas, hari ini Tuhan sesudah mereka mendengarkan firman-Mu Bapak, mereka bisa memakai otoritas mereka untuk menengking segala roh-roh apapun yang bukan daripada Tuhan, sehingga meraih keberkat Tuhan, meraih mujizat Tuhan, bukan nanti, sekarang juga mereka terima. Terima kasih memberkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, semua jajaran sampai yang terendah Tuhan. Biar kami bersatu hati Tuhan untuk menguasai, untuk benar-benar bersatu hati untuk mengusir segala kuasa setan iblis, roh-roh penyakit. Kami berdoa Tuhan, ekonomi Indonesia dipulihkan, dan kami percaya karena ada orang benar di negara ini Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, NKRI harga mati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Shalom saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Haleluya. Shalom.